Halo guys, ketemu lagi dengan saya Babe Yudi. Di video kali ini saya akan membahas ya motor matic tenaganya lemot, lalu digeber CVT suaranya berisik ya. Kemudian ya nggak bisa ngebut. Jadi yang bermasalah adalah bagian CVT. Padahal rajin servis dan ganti oli. Jadi tidak pernah servis dan ganti oli. Oke, kita langsung cek aja apa yang bermasalah. Pertama kita buka cover CVT ya. Kita buka cover CVT-nya. Kemudian kita cek part CVT satu persatu, puli depan dan belakang, fan beltnya juga. Oke, ternyata kipas rollernya ini kendor ya guys. Ini sudah kendor, bautnya sudah dikencangkan, cuma tetap kendor ya, tidak bisa kencang. Oke. Jadi kita buka rumah kipas roller, kita cek. Ternyata ini dia masalahnya, derat baut sudah habis atau slack ya. Jadi derat baut kruk asnya sudah slack seperti ini. Jadi kita pasang baut pun dia tetap dol ya, baut dan murnya sudah dol seperti ini. Jadi tidak akan bisa kencang ya, tidak akan kencang. Nah ini masalah yang cukup serius ya. Jadi tidak akan kencang dia rumah roller dan kipasnya, sehingga fan belt tidak bisa berputar dan menggerakkan roda maksimal. Jadi fan belt ini tidak dijepit maksimal, jadi tidak dapat berputar ya rodanya dengan baik, jadi kendor. Oke, bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama itu adalah ganti kruk as. Ini sudah pasti turun mesin, belah mesin ya. Jadi semua dibongkar, turun mesin. Jadi itu harus diganti kruk asnya atau bandulnya. Ini dibongkar semua. Harus turun mesin ya. Ini sungguh biayanya mahal dan repot sekali. Lalu yang kedua adalah dilas tambah daging dan derat ulang. Jadi bagian deratnya ini kita las tambah daging lalu diderat ulang, tapi resikonya tidak tahan lama, tergantung lasan ya. Dia lasannya bisa rontok, copot, bahaya juga. Yang ketiga, amplas dan bikin derat baru. Jadi ini kita amplas, kita kecilkan ukuran baut dan mur, kita amplas, lalu kita bikin derat baru menggunakan alat senai atau alat tap manual. Oke, kira-kira itu. Kita pilih dengan cara ketiga ya, yang ekonomis dan praktis. Oke, kita siapkan peralatan, alat senai atau tap. Di sini alat senai dan tap ya. Ini masih ada kondisi lama, saya masih simpan walaupun sudah agak karatan ya, cuma masih layak digunakan. Ini alat senai, alat tap seperti ini. Ini manual ya, jadi nanti fungsi akan menderat ulang atau ulir ulang pada baut yang slack atau dol ini. Jadi kita bentuk ulir ulang ya menggunakan alat senai atau alat tap ini. Oke, kemudian ini pakai kepala tap M10 1,5 ukuran baut 14. Ini artinya M10 bautnya ukuran 14, 1,5 adalah jarak ulirnya ya, 1,5 seperti ini. Jadi pakai ukuran M10 1,5. Oke, kita pasang kepala senainya ini. Kita cari tanda seperti ini lalu dikencangkan ya bautnya. Kita kencangkan lalu siap untuk dipakai untuk senai atau tap. Oke, seperti ini. Nanti ini kita bikin derat baru ya. Kita senai ulang. Jadi ulirnya nanti baru. Kemudian kita siapkan yaitu mur baut 14. Ini dia ukuran 14 seperti ini. Mur sebelumnya adalah ukuran 17. Jadi mur sebelumnya ukuran 17. Jadi kita ganti yang lebih kecil ke 14. Oke, jadi nanti ini kita kikis, kita gerinda sehingga ukurannya
menjadi ukuran baut 14 ya. Oke, ini perbandingan mur sebelum dan sesudahnya, 17 ke 14. Kemudian siapkan sikmat atau jangka sorong ya. Ini alat ukur agar presisi, setting 1 cm atau ukuran lubang mur ya. Ini kita setting sesuai lubang mur ukuran 14 atau 1 cm. Nah, ini kan masih tidak muat ya. Ini harus digerinda terlebih dahulu, kita kikis terlebih dahulu. Yaitu kita siapkan gerinda untuk amplas atau kikis. Ini gerinda elektrik, gerinda tangan ya. Kemudian mata gerinda amplas kita siapkan. Oke, kita starter, hidupkan motor. Kita hidupkan motor, ini motor harus nyala ya, elektrik starternya ya, harus bisa starter elektrik. Oke, kita amplas kruk asnya, kita amplas dengan gerinda tadi. Oke deh, hati-hati dan perlahan ya, perlahan, merata dan hati-hati. Oke, pelan-pelan. Jadi seperti ini langkahnya. Mesin kruk as berputar, lalu kita gerinda agar merata ya. Kemudian kita ukur dan cek sudah sesuai atau belum, sudah 1 cm atau belum. Oh, belum ternyata. Kalau belum, kita lanjut lagi, hati-hati jangan kebablasan gerindanya ya. Jadi harus sering dicek. Ini sedikit lagi kita gerinda sampai sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ingat, jangan kebablasan ya gerindanya. Nanti terlalu kecil bisa gagal. Oke, kita ukur lagi ya. Kita cek ukur lagi. Nah, ini sudah sesuai ya. Sudah pas ukurannya. Oke, tapi jangan terlalu pas, agak lebih dikit ya. Agar kita deratnya pas. Oke, kemudian kita proses senai atau tap. Seperti ini. Ini arah putar ke kanan. Ya, mentok. Nah, ini mentok standar samping. Kita lepas dulu standar sampingnya. Oke, kita lepas standar samping agar tidak mentok. Oke, kemudian kita lanjut proses senai. Ini putar senai ke arah kanan. Kita bikin deratnya ke arah kanan ya, karena putar baut kencangkan arah kanan. Ganjal dengan tutup roller ya. Seperti ini kita ganjal agar tidak ikut berputar. Nih, dengan tiang kunci juga. Jadi kita ganjal seperti ini dengan rumah roller dan tiang kunci atau kunci panjang ya. Pokoknya dia agar tidak ikut berputar si kruk asnya ini. Oke, kita proses senai atau tap. Seperti ini, kita paskan dulu, lalu kita putar ke arah kanan. Kita tekan sambil putar ya. Ini harus hati-hati. Putar perlahan tapi kuat. Agak ditekan ya. Jadi proses ini juga harus hati-hati ya. Karena kita deratnya ini, ulirnya tidak boleh gagal. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Oke, pastikan lurus ya, jangan miring-miring atau goyang-goyang. Harus lurus proses senainya ini. Seperti ini. Jadi harus ditekan, kuat, diputar. Harus sabar juga ya. Oke, putar sampai mentok target ya, sampai kalau bisa jangan dilepas atau dicopot, jadi langsung dalam sekali langkah, jangan dicopot-copot atau diulang. Makanya harus hati-hati agar hasilnya bagus. Oke, ini membutuhkan tenaga dan kesabaran karena ini manual ya. Oke, kita lanjut proses senai atau tapnya. Nah, semprotkan chain loop atau pelumas. Ini sudah mulai keras dan berat. Kita boleh semprotkan chain loop atau pelumas ya. Seperti ini.
Ini disemprotkannya sudah di tengah-tengah atau sudah terasa berat ya, baru semprotkan chain loop. Jangan di awal ya, karena di awal bisa licin dia. Nanti derat awalnya tidak mudah terbentuk, malah susah. Jadi semprotkan jika sudah di tengah proses atau sudah mulai berat atau keras. Oke, sudah selesai proses tap atau senainya. Ini di hasilnya. Ulirnya deratnya sudah mulai kelihatan ya. Ini cukup rata ya. Ukuran mur 17 menjadi 14, lebih kecil dia. Seperti ini. Nah, ini sudah ada deratnya. Sudah oke, lumayan bagus ya hasilnya. Oke, kemudian kita bersihkan dengan sikat gigi bekas ya, agar geram-geram kotorannya terangkat dan bersih. Ini dia, kita sikat saja agar tidak ada sisa besi. Oke, pasang komponen CVT dan lalu kita pasang mur bautnya, kita kencangkan. Oke, pastikan kencang ya. Oke, cukup kuat. Ini dia, tidak goyang-goyang, cukup kuat. Oke, kencang, berhasil. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya ya, untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis ya teman-teman. Jadi tolong di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng. Oke, hati-hati dalam berlalu lintas, patuhi rambu-rambu berlalu lintas dan jaga keselamatan Anda. Dan terima kasih.